Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Kembali lagi bersama saya Siti Aisyah Rodia di Luptan Sutar Skorjo. Baik pemirsa, malam hari ini terlaksana penutupan kegiatan training Kepala Kamar dan Wakil Kepala Kamar Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Skorjo Situbondo. Baik pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Pengurus Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Skorjo Situbondo mengadakan penutupan training Kepala Kamar dan Wakil Kepala Kamar yang bertempat di Musola Ibrahimi Putri Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Skorjo Situbondo. Acara dibuka dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Imaratun Munawwaroh, yang kemudian dilanjutkan dengan pembacaan sholawat Mahlul Qiyam yang diiringi oleh Jam'iyah Hadrah Hurun In. Pesan dan kesan disampaikan oleh peserta selama pelaksanaan training Kepala Kamar dan Wakil Kepala Kamar Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Skorjo Situbondo. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan oleh Kabak Kepesantrenan Putri, Ibu Rini Junaida Wasian MHI, dan sambutan kedua disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Jufri MHI, selaku Kabid Kepesantrenan dan PU. Kemudian terdapat pula mauidhah hasanah yang disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Fadail MH, yang sekaligus menutup secara resmi training Kepala Kamar dan Wakil Kepala Kamar. Nah sahabat sekalian, yang ingin saya katakan pertama bahwa beruntunglah sahabat-sahabat sekalian ketika sahabat sekalian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ada dan bertempat di Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Skorjo. Apa sebab sahabat-sahabat sekalian? Ketika takdir Allah sudah menggariskan sahabat sekalian ada di Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Skorjo, ada di lingkungan yang baik, ini maknanya Allah sudah berkehendak untuk menjadikan dan memberikan kebaikan kepada sahabat-sahabat sekalian. Kata Nabi, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, sahabat sekalian, beliau memberikan indikasi, memberikan ciri orang-orang yang terpilih di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi baik, kata Nabi. Dan insya Allah kita ada di dalam bagian yang disabdakan oleh baginda Nabi, di mana beliau berdawuh kepada kita semua, kepada para umatnya, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kata baginda Nabi, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan orang tersebut, akan menjadikan kita semua, jadi kita termasuk orang-orang pilihan yang oleh Allah akan diarahkan untuk menjadi orang-orang baik, maka Allah akan menjadikan kita faham terhadap agama, tentang agamanya. Nah sahabat-sahabat sekalian, bagaimana kita bisa memahami agama kita? Bagaimana menjadi tafaqquh fiddin? Tentu sahabat sekalian, zamannya bukan lagi zamannya Kiai Samsul, zamannya Kiai As'ad, Syekhona Khalil, bukan. Kalau masa beliau, karomah diberikan oleh Allah kepada Syekhona Khalil. As'ad dipanggil oleh Syekhona Khalil. Untuk apa? Secara langsung, apa yang ada di lisan Syekhana Khalil diberikan kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin. Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin menerima dan menelan apa yang diberikan oleh Syekhana Muhammad Khalil Bangkalan. Jadilah Hadratus Syekh Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin orang yang faqih, orang yang alim, orang yang bijaksana, orang yang memberikan kontribusi besar dalam agama kita. Dan bersyukurlah kita menjadi santrinya beliau. Mudah-mudahan diakui sebagai santri dunia akhiratnya. Amin, Allahumma amin. Sebagai puncak penutup dari kegiatan penutupan training Kepala Kamar dan Wakil Kepala Kamar, diberikan beberapa penghargaan kepada Kepala Kamar dan Wakil Kepala Kamar teraktif, yang kemudian ditutup dengan doa oleh Ustadzah Romlawati Halim SOSI. Alhamdulillah, kita bisa melaksanakan training Kepala Kamar dan Wakil Kepala Kamar ini dengan penuh hikmah. Selama 4 hari ini
kita bisa mendapatkan bekal yang cukup insya Allah untuk menjalankan seluruh amanah ini. Tentunya ini tidak hanya cukup sampai di sini saja, tapi juga butuh tindak lanjut yang lebih intens lagi, utamanya di dalam pengelolaan kamar dan juga cara memahami dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di kamar maupun di daerah. Saya selaku kepala kamar yang sudah lumayan lama merasa dengan adanya training ini bisa lebih mengokohkan dan menguatkan amanah ini agar terus dijalankan dengan sepenuh hati. Dan untuk kepala kamar yang baru, mungkin ini menjadi pembelajaran awal di mana mereka bisa menjalankan amanah ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada malam hari ini telah terlaksana kegiatan penutupan training kepala kamar dan wakil kepala kamar dengan beberapa rentetan kegiatan di mana 2 hari diikuti oleh kepala kamar dan wakil kepala kamar pusat dan cabang, serta 2 hari diikuti oleh wakil kepala kamar pusat maupun cabang dengan beberapa bidang, yakni bidang kepesantrenan, bidang kamtib, bidang pendidikan non formal, bidang kesekretariatan, bidang bendahara, di mana tujuannya adalah mencapai visi misi pondok pesantren, yakni terwujudnya santri yang khairu ummah.